Smart viewers, di tengah gempuran inovasi dan bisnis yang semakin berkembang pesat, kayaknya persaingan antar pelaku bisnis makin ketat lagi nih. Apalagi dunia digital juga makin ngikutin seluruh perkembangan yang ada di dunia. Sebagai generasi muda yang mulai terjun juga di dunia bisnis, Binusian pastinya butuh bekal dan strategi yang matang untuk mengelola bisnis mereka. Nah, masih dalam rangka Binus Festival 2025, program studi Business Creation mengadakan seminar untuk jadi jawaban buat Binusian nih. Benar banget, seminar Brand Beyond Borders, The Secret to International Success yang baru aja diadain di Binus University at Alam Sutra. Seminar ini benar-benar keren banget Smart Viewers. Materi pembelajarannya dipaparkan langsung oleh Brand and User Acquisition Manager of PT Era Jaya Swasembada Tbk, Ibu Braj Kuslupita, dan Senior Promotion and Activation Manager ASKO, Bapak Muhammad Nuruddin Tayasi. Dalam sesi pemaparan materi yang pertama, Ibu Kuslupita benar-benar mengupas tuntas seluruh strategi dan langkah yang tepat untuk membangun identitas bisnis, membangun brand storytelling sebagai media interaksi dengan pelanggan, menciptakan strategi pemasaran dengan penguatan konten digital, serta memberikan tips and tricks buat Binusian dalam mempertahankan konsistensi dari brand usaha mereka. Keren banget kan? Tapi, Bapak Muhammad Nuruddin Tayasi juga ngasih ilmu yang gak kalah menarik dan penting banget loh. Karena di sesi pemaparan selanjutnya, beliau memberikan materi tentang apa aja sih yang perlu dilakukan Binusian untuk membawa bisnis mereka ke pasar internasional. Beliau juga ngajarin Binusian untuk memperdalam ilmu tentang kemampuan mengidentifikasi peluang di pasar global nih, dengan menjadikan ASKO sebagai contoh nyata perusahaan yang tetap eksis dari zaman ke zaman meskipun melewati proses rebranding. Nah, kedua pembicara juga ngasih pesan dan harapan mereka nih buat Binusian. Sebenarnya materi pemaparan yang aku bawain itu ngomongin brand storytelling itu seberapa penting sih buat kita. Jadi kayak dari brand itu nggak hanya cukup jualan produk, tapi kita mesti bikin storytelling buat apa? Jadi kayak biar lebih relevan ke audiensnya sendiri. Makin bertambahnya zaman ini semakin banyak opportunity untuk bisa tap in ke audience dengan tanpa budget. Contohnya kita bisa memanfaatkan sosial media. Kemudian aku pahami benar bahwa kalau tanpa ada konsistensi, kemudian teamwork yang benar, kayaknya agak sulit ya untuk bisa achieve dari tujuan yang mau dilakukan di semester 6 ini. Jadi saran aku tetap konsisten sama good luck buat anak-anak Binusian. Saran saya sih sebenarnya pertama seperti yang materi saya sampaikan itu kenalin dulu audiensnya, target marketnya seperti apa, dan menyasarnya mau kemana gitu. Produknya kira-kira memang akan dibeli sama siapa. Nah itu menurut saya hal fundamental yang harus benar-benar harus dipikirin sejak awal kayak gitu. Jadi ketika develop satu buah produk sebenarnya udah harus tahu target marketnya ini siapa dan akan menyasar kemana. Nanti baru dari situ kita bisa define lah langkah detailnya tentang strategi-strategi apa aja sih yang sebenarnya harus dilakukan kayak gitu ya. Balik lagi sesuai materi yang saya sampaikan juga, yang perlu dicoba terus adalah ya marketing itu selalu harus dicoba sesuatu yang berbeda gitu. Jadi bisa jadi langkah sukses di tempat A berbeda sama tempat B. Jadi harus dicoba terus strategi yang benar-benar akhirnya tune in atau cocok gitu sama produk yang dijual atau produk yang dipromosikan lah, seperti itu kira-kira. Dengan berakhirnya seminar ini, semoga ilmu dan materi yang diberikan gak ikut berakhir ya, tapi bisa diterapkan dan dikembangin sama Binusian untuk terus mempertahankan relevansi brand di era digital, serta beradaptasi dengan dinamika pasar global lewat storytelling kuat dan strategi pemasaran yang tepat. So, sampai jumpa di seminar berikutnya.